warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Statistik Sosial ingin menyampaikan dan mempresentasikan proposal penelitian dari kelompok 2 yang berjudul pengaruh akun Instagram @Telaga Madirda Official terhadap minat berkunjung atau traveling ke wisata Telaga Madirda Karanganyar. Kami beranggotakan yang pertama Faisal Firmansyah dengan NIM 19.123.1053. Yang kedua saya Novianto Wahyu Jatinugroho dengan NIM 19.123.1067. Dan yang ketiga Bagus Susilo dengan NIM 19.123.1068. Yang keempat Putriana Safatin Ridoni dengan NIM 19.123.1074. Dan yang terakhir Sinta Damayanti Wahidah dengan NIM 19.123.1080 dari Prodi Manajemen Dakwah Konsentrasi Manajemen Pariwisata Islam semester 5 Fakultas Usuluddin Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Untuk yang pertama yaitu bab 1A latar belakang. Telaga Madirda merupakan sebuah danau kecil yang airnya bersumber dari mata air yang terletak di lereng Gunung Lawu. Jarak telaga ini dari Balai Desa Berjo sekitar 4 km. Telaga Madirda ini terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Telaga ini sangat berpotensi menjadi objek wisata yang unggulan di Kabupaten Karanganyar. Karena Telaga Madirda ini memiliki daya tarik dan daya dukung yang luar biasa sebagai objek wisata, di antaranya keadaan alamnya yang mendukung. Untuk ini kelompok kami memilih akun @Telaga Madirda Official untuk melihat apakah akun tersebut dapat mempengaruhi followersnya dengan postingan-postingan yang diunggah untuk menarik perhatian dan minat para wisatawan dalam mengunjungi wisata Telaga Madirda tersebut. Selain memunculkan fenomena traveling, wisata-wisata di Kabupaten Karanganyar semakin tereksplor sejak kehadiran media sosial Instagram. Dari uraian di atas, maka kelompok kami, kelompok 2, tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut guna mengungkapkan seberapa besar pengaruh hadirnya akun @Telaga Madirda Official terhadap minat berkunjung ke tempat wisata Telaga Madirda Karanganyar. Dengan melihat permasalahan di atas, untuk penelitian ini maka kelompok kami mengambil judul pengaruh akun Instagram @Telaga Madirda Official terhadap minat berkunjung ke wisata Telaga Madirda Karanganyar. Selanjutnya poin B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana akun Instagram @Telaga Madirda Official dalam mempromosikan objek atau tempat wisata Telaga Madirda. Yang kedua, bagaimana minat berkunjung wisatawan ke tempat wisata Telaga Madirda. Yang ketiga, seberapa besar pengaruh akun Instagram @Telaga Madirda Official terhadap minat berkunjung wisatawan ke tempat wisata Telaga Madirda. Yang keempat, seberapa kuat pengaruh antara akun Instagram @Telaga Madirda Official terhadap minat berkunjung ke tempat wisata Telaga Madirda. Poin yang selanjutnya, poin C, yaitu tujuan penelitian. Yang pertama,
Untuk mengetahui bagaimana akun Instagram @telaga_mardirda_official mempromosikan objek atau tempat wisata Telaga Madirda. Yang kedua, mengetahui bagaimana minat berkunjung wisatawan ke wisata Telaga Madirda. Yang ketiga, untuk mengetahui besarnya pengaruh akun Instagram @telaga_madirda_official terhadap minat berkunjung wisatawan ke tempat wisata Telaga Madirda. Yang keempat, untuk mengetahui kuatnya pengaruh antara akun Instagram @telaga_madirda_official terhadap minat berkunjung ke tempat wisata Telaga Madirda. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian ini terdapat dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, secara teoritis. Manfaat dalam penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberi kontribusi pengetahuan teoritis dan wawasan tentang new media dan media sosial bagi penulis dan juga pembaca, khususnya mengenai pengaruh media sosial Instagram terhadap seseorang melakukan suatu kegiatan. Kemudian yang kedua, secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembaca dalam melihat dan memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pribadi maupun kelompok, serta bagi pengelola akun @telaga_madirda_official. Kemudian dalam bab 2 dalam proposal ini terdapat landasan teori dan tinjauan pustaka. Yang pertama adalah tinjauan pustaka. Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan telaah pustaka dari penelitian terdahulu. Antara lain yang pertama, skripsi dengan judul Media Sosial Instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Skripsi ini ditulis oleh Daru R. Indika dan Cindy Jovita tahun 2017. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh media sosial Instagram sebagai sarana promosi untuk meningkatkan minat beli konsumen. Menggunakan teori media sosial 4C dan teori AIDA. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan variabel media sosial dan minat, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan. Kemudian yang kedua, skripsi dengan judul pengaruh akun Instagram Java Foodie terhadap minat beli konsumen. Analisis regresi sederhana pada pengunjung studi kopi di Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Ditulis oleh Ahmad Makin tahun 2016. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara akun Instagram Java Foodie terhadap minat beli konsumen. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama menggunakan variabel media sosial dan minat, sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan dan objek penelitiannya. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada komunikasi. Jadi komunikasi itu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau merubah sikap, pendapat, atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sosial media. Komunikasi merupakan aspek yang tidak akan bisa dilepaskan dari kehidupan sosial yang dilakukan oleh manusia. Jadi segala macam lini atau garis kehidupan manusia itu dipastikan memerlukan komunikasi sebagai alat untuk berinteraksi. Jadi mulai dari tangisan seorang bayi hingga gerakan manusia yang lainnya pun dapat diklarifikasi sebagai bentuk komunikasi. Ada salah satu fenomena yang sering dijadikan acuan oleh para ahli dan para pendidik keilmuan komunikasi ini dengan menggunakan formula milik Harold Laswell. Jadi yang mana formula ini mengemukakan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi adalah
menjawab pertanyaan who say what it which channel to one with what event. Jadi siapa mengatakan apa melalui saran apa. Jadi siapa mengatakan apa melalui saluran apa, kemudian siapa efek apa gitu. Yang selanjutnya adalah yang kedua, proses komunikasi. Jadi proses ini sebuah proses penyampaian pesan atau pemikiran yang dilakukan oleh sumber atau komunikator kepada penerima atau komunikasi. Jadi proses komunikasi dapat terjadi dengan berbagai cara. Cara yang pertama, proses komunikasi secara primer, yang kedua sekunder, dan yang ketiga adalah sifat komunikasinya. Jadi yang pertama, secara primer. Jadi penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Jadi lambang sebagai media partner dalam proses komunikasi adalah bahasa atau kiat syarat, gambar, dan lain sebagainya yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan atau perasaan komunikator kepada komunikasi. Yang kedua adalah secara sekunder. Jadi penyampaian pesan oleh seseorang komunikator pada komunikasi dengan menggunakan alat atau sarana media pertama. Jadi seseorang menggunakan media kedua dalam melancarkan komunikasinya karena komunikan sebagai sasaran berada di tempat yang relatif jauh atau jumlangan banyak. Jadi surat, telepon, surat kabar, majalah, radio, dan lain-lain. Jadi keduanya itu sering digunakan dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya adalah proses komunikasi. Jadi komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sifat komunikasi yang pertama itu dengan tatap muka, face to face gitu. Jadi yang berhadapan langsung antara komunikator dengan komunikannya. Jadi komunikasi selanjutnya dapat dinamakan dengan komunikasi bermedia atau istilah asingnya itu mediate communication. Jadi komunikasi itu menggunakan alat. Jadi sebagai peranan sifat komunikasi selanjutnya komunikasi verbal communication. Jadi komunikasi dengan menggunakan bahasa sebagai alatnya dan bibir medianya. Jadi adapun komunikasi verbal ini bisa diklarifikasi lagi menjadi komunikasi lisan dan komunikasi tertulis gitu. Jadi sifat komunikasi yang terakhir ada komunikasi yang dilakukan tidak menggunakan aspek verbal melalui bibir, melalui media utama yang dinamakan komunikasi non-verbal. Jadi komunikasi yang digunakan kiat atau body communication dan komunikasi gambar. Yang selanjutnya adalah tujuan komunikasi. Jadi apa sih tujuan komunikasi? Mengharapkan adanya umpan yang diberikan oleh lawan bicara serta semua pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh lawan pembicara kita, dan ada efeknya yang terjadi setelah melakukan komunikasi tersebut. Jadi kegiatan komunikasi yang dilakukan sehari-hari oleh manusia tentu memiliki suatu tujuan tertentu yang berbeda-beda yang nantinya diharapkan dapat tercipta saling mengerti. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi pendekatan kuantitatif. Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional karena sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode yang diusung dalam penelitian ini adalah metode survei. Metode ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Kemudian tujuan survei yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana pengaruh
akun media sosial Instagram @telagamadira_official terhadap minat wisata berkunjung atau traveling ke tempat wisata di Karanganyar. Untuk alasan menggunakan pendekatan kuantitatif adalah lebih objektif, terukur, rasional, dan sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber data. Kegiatan penelitian tidak akan berjalan apabila peneliti tidak dapat mengumpulkan data dan bahan yang diperlukan untuk melengkapi hasil penelitian. Maka peneliti harus memerlukan sumber untuk memperoleh semua data yang diperlukan untuk mendukung berjalannya penelitian ini. Dan hasil penelitian bisa didapatkan melalui dua sumber, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer menurut S. Nasution adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari lapangan tempat penelitian. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang disebar di lapangan. Kemudian data sekunder adalah data yang perolehannya dari penelitian kepustakaan atau bahan yang bersifat teoritis yang relevan dengan penelitian. Misalnya diperoleh dari buku-buku, majalah, internet, dan media yang lainnya. Data ini juga disebut sebagai data pendukung dan pelengkap serta yang relevan dengan masalah yang akan kami teliti. Materi selanjutnya mengenai teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dan strategis dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari berbagai sumber dan peneliti menilai sesuai dengan materi penelitian. Nah, penelitian ini bersifat pendekatan kuantitatif, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kuesioner. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti itu seputar fakta dan pendapat responden mengenai akun Instagram @telagamadira_official dan minat berkunjung. Nah, kuesioner ini adalah kuesioner tertutup, di mana responden itu hanya bisa menjawab sesuai jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Yang kedua adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen non-buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Sifat utama dari data ini tidak terbatas oleh ruang dan waktu sehingga memberikan peluang dari peneliti untuk hal-hal yang telah silam. Nah, dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memaparkan data yang didapat dari sumber yang relevan. Selanjutnya, teknik analisis data. Nah, teknik analisis data pada penelitian kali ini menggunakan statistik. Terdapat dua macam statistik yang digunakan dalam menganalisis penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Pada penelitian ini menggunakan statistik inferensial, yaitu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan sebagai populasi yang jelas. Nah, dan teknik pengambilan sampel dan populasi dilakukan secara random. Nah, statistik inferensial itu meliputi statistik parametris dan statistik non-parametris. Yang pertama, analisis deskriptif data. Nah, analisis deskriptif data ini adalah metode yang digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel. Nah, variabel yaitu variabel pengaruh promosi wisata Telaga Madirda di Instagram, yaitu variabel X, dan variabel terhadap minat berkunjung sebagai variabel Y. Perhitungan deskriptif presentatif. Perhitungan deskriptif presentase mempunyai langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama menentukan presentase maksimal, yang kedua menentukan angka presentasi minimal, dan yang ketiga menentukan interval kelas presentase.
Selanjutnya mengenai uji normalitas data. Nah, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, uji normalitas data. Nah, uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Penggunaan statistik parametrik mensyaratkan bahwa setiap data setiap variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian hipotesis dilakukan, maka terlebih dahulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Peneliti ini menggunakan SPSS 21 dalam perhitungan dengan one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, dasar pengambilan keputusan pada uji ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika hasil uji memiliki nilai lebih besar dari 0,05, maka data dinyatakan terdistribusi normal. Namun, jika hasil uji memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka data dinyatakan tidak terdistribusi normal. Yang ketiga adalah uji koefisiensi korelasi. Nah, analisis korelasi adalah untuk menyatakan derajat keeratan hubungan antar variabel. Dalam uji kali ini, peneliti menggunakan koefisiensi korelasi produk moment Pearson atau R yang digunakan untuk menemukan kekuatan hubungan antar dua variabel yang telah diukur pada skala interval dan skala rasio. Yang keempat adalah analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi sederhana adalah persamaan regresi untuk meneliti hubungan antara satu variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk melihat arah hubungan fungsional atau kausal antara variabel presentasi diri atau dependent variabel dengan penggunaan sosial media Instagram atau independent variabel. Persamaan umum regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A plus BX. Yang kelima adalah uji hipotesis. Nah, untuk menguji signifikasi koefisien korelasi, yaitu hubungan yang ditemukan berlaku untuk keseluruhan populasi, maka perlu uji signifikansi dengan uji signifikansi korelasi, uji T dan uji F sebagai berikut. Yang pertama adalah uji T yang dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien korelasi variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua adalah uji F yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Lalu yang ketiga, koefisien determinasi digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui hubungan dari variabel X terhadap Y, yaitu penggunaan media sosial Instagram terhadap presentasi diri. Lalu materi yang terakhir adalah sistematika pembahasan. Nah, sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Lalu bab kedua yaitu tinjauan pustaka dan kajian teori, itu berisi tentang tinjauan pustaka dan kajian teori. Lalu bab ketiga yaitu meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data atau kuesioner dan dokumentasi, lalu teknik analisis data yang berisi analisis deskriptif, uji normalitas data, uji koefisien korelasi, analisis regresi linear sederhana, dan uji hipotesis, serta sistematika pembahasan.